garis besar, saya bisa simpulkan ada dua keluhan besar Nabi muda Yeremia yang akan kita pelajari ini. Yang pertama, saudara, bagaimana dia mengeluh tentang orang-orang yang mau menyingkirkan dia, yang mau membunuh dia, yaitu orang-orang Anatot, yaitu orang-orang sekampungnya, iya kan? Nah, mereka kenapa, saudaraku yang kekasih, tidak senang kepada Nabi Yeremia? Diperkirakan itu adalah impact daripada nubuatan-nubuatan Nabi muda ini kepada orang-orang sekampungnya yang mereka pikir, mereka rasa itu adalah mempermalukan mereka. Hal tersebut dicatatkan dalam pasal 11. Saudaraku yang kekasih, nggak enak jadi Nabi muda seperti Yeremia. Umur 20 sudah berkarya menjadi Nabi. Jangankan Yeremia, saudara, yang ketakutan setiap mengucapkan nubuatan-nubuatan yang tidak enak, saudara. Tahukah saudara, bahkan orang yang membantu dia, sahabatnya, sebagai juru tulis bernama Baruk, dia pun ketakutan, saudara, atas nubuatan-nubuatan Nabi Yeremia. Keluhan Nabi Yeremia yang kedua ada di pasal 12 yang menjadi topik renungan kita hari ini, yang diberikan judul unfair. Artinya tidak adil atau unfairness, ketidakadilan. Nabi Yeremia mengeluh karena melihat ada perbedaan yang signifikan, ketidakadilan antara kemujuran orang yang tidak setia dan orang yang setia kepada Tuhan. Yeremia 12 ayat 1 sampai dengan 2. Engkau memang benar, ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan engkau, tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar, mereka tumbuh subur menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Saya berharap kita semua jangan terkecoh dulu dengan kata fasik yang ada dalam bacaan renungan kita hari ini. Karena apa, saudara? Karena di ayat 2-nya berkata, memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Jadi kemungkinan besar fasik disebutkan di sini bukan orang yang barbar, bukan orang yang bergajul, bukan orang yang, saudaraku yang kekasih, seperti yang kita pikirkan, tapi mungkin bisa saya persepsikan dan analogikan, mereka, saudara, masih orang-orang yang di seputaran circle orang-orang yang menyembah Tuhan dan menyebut nama Tuhan. Bisa jadi orang-orang ini masih berkata Yahweh, Rava, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, semanifestara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Karena ayat ini berkata, memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Iya kan? Saudara, saya mau pastikan pada renungan kita yang singkat ini, bahwa dua keluhan yang dikatakan Nabi Yeremia itu tidak mewakili hidupnya, dan kita katakan Yeremia adalah sebagai nabi yang terus mengeluh. Tapi dia hanya berkata kepada Tuhan, aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Berbicaralah kepada Tuhan tentang keadilan. Tapi saudaraku yang kekasih, jangan sekali-sekali cemburu, iri, dengki dengan pencapaian orang lain, sekalipun dia adalah orang-orang yang tidak taat. Nah, apa yang mau kita angkat hari ini, saudara? Unfair, iya kan? Mungkin engkau berkata hari-hari ini, nggak fair banget sih Tuhan. Orang itu nggak kenal Tuhan, tapi tokonya maju banget. Tokoku struggle Tuhan. Mungkin engkau berkata, orang itu di kantor dipromosikan terus, padahal dia bukan pengerja di gereja, bukan orang yang taat akan Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara, perhatianmu terus kepada keluh kesah itu. Jangan-jangan kamu masuk kategori orang yang ayat 2 ini, yaitu apa, saudara? Selalu Tuhan ada di mulutmu, tetapi jauh dari hatimu. Saudaraku yang kasih, ingat, Tuhan punya hak prerogatif. Iya kan? Nah, kalau kita sadar itu, saudaraku yang kasih, maka kita tidak akan pernah berkata, kok Tuhan nggak adil banget sih? Tapi sebaliknya, kita akan selalu berkata, Tuhan baik, Tuhan adil, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, dan kita tidak akan pernah hidup dalam keluhan-keluhan yang tidak penting. Kalau saudara sibuk
terus berkeluh kesah, melihat keadaan orang lain, melihat saudaraku yang kekasih, orang lain yang mau mengancam saudara, orang lain yang mau menyingkirkan, menjatuhkan saudara, habis waktu saudara. Yes, prestasi bukan segala-galanya. Tapi saya mau berkata begini saudara, kalau saudara mengisi hari-hari saudara dengan prestasi demi prestasi yang ditorehkan di dalam pekerjaan Tuhan, saya berkata begini, maka keluhan-keluhan tidak akan pernah terlontar dari bibir saudara. Kenapa saudara? Kamu terlalu sibuk untuk memikirkan pekerjaan Tuhan yang begitu besar dan banyak, lebar, luas, dan dalam. Kalau saudara terus fokus kepada orang-orang yang demikian, menuntut keadilan Tuhan, dan saudara fokus kepada kejahatan-kejahatan dan kesuksesan apa yang diterima mereka dalam hidupnya, takut saya, maka saudara lama-kelamaan juga akan menjadi orang-orang seperti dua yang dikeluhkan oleh Nabi muda Yeremia ini. Justru sebaliknya, kita orang-orang yang sudah didrive oleh Injil, gospel-driven life, gospel-driven church, akan datang kepada orang-orang yang jahat tersebut, yang fasik tersebut, beritakan Injil kepada mereka, bukan membangun keluhan-keluhan. Bawa kabar baik itu saudara, supaya hati mereka dipenuhi dengan Injil Kerajaan Allah. Dan satu ketika mereka yang fasik, mereka saudara yang sekedar di mulutnya memuji Tuhan, tapi hatinya tidak memuji Tuhan, akan berkata, Soli Deo Gloria. Kenapa bisa? Karena kita gereja yang telah didrive oleh Injil sudah terlebih dahulu memuridkan mereka. Immanuel.